yang terletak di Desa Suro, Kabupaten Banyumas. Pada hari ini kita sudah memasuki Al-Maqidu Al-Khamis, simpul atau prinsip yang kelima. Min kitab ta'dimi atau min kitab khulasati ta'dimil ilmi. Yang mana panduan yang kita pakai adalah ringkasan dari kitab Ta'dimul Ilmi, ringkasan kitab memuliakan ilmu yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas Al-Maqidu Ar-Rabi. Apa kemarin? Aisyah? Memprioritaskan belajar Al-Quran dan hadis, prioritas. Jadi Syekh mengajarkan kepada kita agar kita punya skala prioritas, mana yang didahulukan tatkala kita hendak belajar ilmu. Dan prioritasnya kita tentu saja adalah Al-Quran dan As-Sunnah, karena itu adalah pondasinya, pokoknya. Dan kemudian ketika kita sudah terbiasa menghafalkan Al-Quran dan Sunnah, itu juga akan membuka ilmu-ilmu yang lainnya yang kemarin sudah kita sebutkan. Adapun pada hari ini kajian kitab yaitu berjudul Sulukul Jadah Al-Musilah Ilaih, yaitu mengikuti metode yang benar dalam belajar. Karena belajar itu ada metode-metode, ada metode ini, ada metode itu. Pertanyaannya, metode siapa yang kita ikuti? Ya. Likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi. Kenapa? Karena setiap tujuan, kalau kita punya tujuan, kita pengen apapun, itu pasti punya jalan masing-masing. Makanya dikatakan, ada orang bilang, apa namanya peribahasanya, banyak jalan menuju Roma, misalkan ya, banyak jalan menuju Roma. Iya, memang banyak jalan, tapi kan di situ ada jalan pintas, ada jalan terobosan. Kalau ada jalan terobosan, ngapain kita cari jalan yang lama? Mesti muter-muter, ya, mesti belok-belok, padahal tinggal lurus saja, itu akan lebih cepat sampainya. Faman salaka jadata matlubihi auqafathu alaihi, maka barang siapa yang dia meniti menempuh jalan itu, maka dia akan mendapatkan apa yang dimintanya. Kalau dia ingin meraih ilmu, maka ikuti jalan ini yang nanti akan disampaikan oleh Syekh, ya. Bukan jalan-jalan yang lain. Ada jalan yang lain, ya, tapi ada konsekuensinya juga. Wa man adala anha lam yadfar bimatlubihi. Dan ini konsekuensinya, barang siapa yang dia memilih jalan yang lain, melenceng, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu itu. Wa inna lil ilmi tariqan, karena sesungguhnya ilmu itu, kalau kita ingin meraih ilmu, ada jalannya. Man akhta'aha dhalla, barang siapa yang salah jalannya, harusnya ada jalan yang lurus, ya. Kenapa kita cari jalan yang berbelok-belok? Maka dia akan tersesat, maka dia tidak akan mendapatkan ilmunya. Walam yanalil maqsuda, dan dia tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan apa yang dia cari. Wa rubbama asaba faidatan qalilatan ma ta'abin kasirin, mungkin saja dia mendapatkan ilmu, ya, tapi ilmunya sedikit dengan perjuangan yang susah payah, ya. Padahal ada jalan lurus, ngapain kita belok? Ada jalan lurus, ngapain kita milih yang bercabang-cabang? Sudah ada jalan lurus, tinggal diikuti saja. Cuma bagaimana kita mengetahui jalannya, nanti disampaikan oleh Syekh. Wa qad dzakara hadat tariqa bi lafdin jami'in maningin Muhammadu Murtada Ibnu Muhammad Az-Zabidi. Dan jalan
yang singkat ini, jalan untuk meraih ilmu, itu sudah disebutkan oleh Muhammad Murtada Ibn Muhammad As-Zabidi, yang kalimatnya ringkas namun maknanya padat. Apa yang beliau sampaikan? Fama hawal ghayata fi alfi sanah syahsun fakhud min kulli fannin ahsanah. Barang siapa yang dia sekalipun hidupnya 1000 tahun, maka ia tidak akan mencapai tujuannya secara sempurna. Fakhud min kulli fannin ahsanah. Walaupun dia sudah 1000 tahun, tapi dia tidak menempuh jalan yang benar, ya susah. Dia tidak akan mendapatkan ilmu. Maka di sini dinasihatkan fakhud min kulli fannin ahsanah. Maka ambillah dari setiap cabang ilmu, intinya. Makanya di sana ada matan-matan ya, ada matan-matan. Contohnya di tajwid, Tuhfatul Atfal, kemudian di akidah ada juga, di fikih ada juga. Ya. Kemudian disebutkan di sini bihifdzi matnin jami'in lirajihi, agar kita mendapatkan ilmu selain dengan tadi memilih matan-matan yang dari berbagai cabang ilmu satu, kemudian kita harus menghafalnya. Maka hafalkan matan yang ringkas namun isinya padat. Matan tadi tajwid, kemudian akidah juga ada, kemudian fikih juga ada. Yang rajih lirajihi, yang pendapatnya paling kuat, yang di dalamnya memuat pendapat yang paling kuat. Ini yang harus dipelajari oleh thalibul ilmi di awal-awalnya. Kita pilih mana yang pendapatnya lebih kuat, atau kitab yang isinya pendapatnya lebih kuat, lebih rajih. Ta'khuduhu ala mufidin nasihin, yang kamu ambil dari orang yang dia cakap, dia ahli dalam bidang ilmu tersebut. Ahli fikih misalkan, yang mengajarkan fikih. Terus kemudian tajwid, dia juga ahli dalam masalah tajwid. Fatariqul ilmi wajadatuhu mabniyatun ala amrain, dan metode dalam menuntut ilmu, dalam belajar agama itu ada dua hal. Man akhadha bihi ma kana mu'addiman lil ilmi. Barang siapa yang dia mengambil jalan tadi, kedua jalan tadi, maka dia sudah memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu. Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusulu ilaihi, karena dia sudah menempuh jalan yang benar. Apa itu jalannya? Fa amal amrul awal fa hifdzu matnin jami'in lirajihi, yang tadi sudah disebutkan di nazam ya. Menghafalkan matan yang ringkas, padat, tapi maknanya baik. Lirajihi, yang rajih, yang kuat. Contohnya matan-matan yang ringkas dalam masalah akidah ya. Dari Nawaqidul Islam, kemudian Usul Salasah, kemudian yang lainnya. Kemudian di sana ada matan fikih misalkan dalam madhab Syafi'i, matan Abu Suja ya. Contohnya dihafalkan. Kemudian dalam fikih Hambali, contohnya Dalilul Talib sama Zadul Mustaqni. Itu adalah contoh-contoh matan-matan. Kemudian dalam masalah tajwid juga banyaknya. Kemudian masalah-masalah yang lain, hadis misalkan Bulughul Maram, kemudian hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, hafalkan. Jadi setiap fan dihafalkan. Ilmu fikih hafalkan satu matan, ilmu hadis hafalkan satu matan. Kemudian nahwu misalkan Jurumiyah dihafalkan ya. Begitu juga yang lainnya. Fala budda min hifdin, dan saya mengatakan fala budda min hifdin, harus hafal. Wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdin fa innahu yatlubu muhalan, dan barang siapa yang dia menyangka bahwasanya dapat ilmu itu tanpa menghafal,
maka sebenarnya dia mencari sesuatu yang tak pasti, mencari sesuatu yang mustahil, maksudnya mencari sesuatu yang mustahil, karena ilmu itu harus dihafalkan. Makanya kemarin ketika di awal-awal pembelajaran kami, kita sampaikan bahwasanya kalau ingin dapatkan ilmu harus dua hal, al-hifdz wal faham. Kalau dia tidak hafal, paham saja, maka nanti akan lupa. Kalau dia paham tapi tidak hafal, ya kebalikannya. Ya, jadi harus ada dua ini, al-hifdz wal faham. Wal mahfudhu al-mu'awwalu alaihi huwal matnu al-jami'u al-rajihi ay al-mu'tamad 'inda ahli al-fanni. Jadi ketika kita memilih matan mana yang harus kita hafalkan, itu adalah matan yang mu'tamad, matan yang diterima, diakui oleh ahlu ilmi. Jadi tidak sembarangan kita memilih matan dihafalkan, selera saya ini, tidak. Tapi yang mu'tamad, yang di dalamnya juga rajih, ya, banyak pendapat-pendapat yang kuat, bukan pendapat-pendapat yang syadz, yang justru malah dia tidak kuat, ya. Jadi hafalkan matan-matan yang diakui oleh para ulama. Contohnya banyak, ya, matan yang kecil-kecil itu yang ada 4 mustawa, al-mustawa al-awwal yang nawaqidul Islam, usul salasah, hadis arba'in, kemudian di al-mustawa sani ada yang lainnya, ya, mustawa asalis lainnya. Nah, itu dihafalkan. Wa ammal amrus sani, dan perkara yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, fa'akhduhu ala mufidin nasihin, yaitu mengambil kepada orang yang cakap, orang yang pantas untuk diambil. Fatafza'u ila syekhin tatafahhamu anhu ma'ani. Kenapa? Karena nantinya dia yang akan menjelaskan makna-makna yang ada di matan tersebut, yang mengajari kita ini maknanya apa, ini artinya apa. Yattasifu bihadaini alwasfaini, yang mana orang yang cakap ini atau guru yang dia punya kemampuan atau ahli di bidangnya, itu harus ada 2 sifat. Sifatnya yaitu wa awwaluhuma al-ifadah wa hiyal ahliyatu fil ilmi, dia ahli dalam ilmu tersebut. Kita belajar fikih, dia paham, dia ahli dalam ilmu fikih tersebut. Kita belajar nahwu, maka orang ini juga dikenal jago masalah nahwu dan lain sebagainya. Fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi wa talaqqihi hatta adrak, dan dia, gurunya ini, itu diketahui bahwasanya dia menuntut ilmu dan mengambil ilmu sampai dia paham. Jadi tahu kita asal usulnya, dia belajarnya di mana, menuntut ilmu dengan gurunya siapa, mengambil dari siapa. Sebagaimana kita, ya, kita juga punya sanad. Sanad maksudnya dalam urusan keturunan. Kita punya bapak, bapak punya kakek, maka adanya kita itu tidak mungkin kalau tidak ada kakek, ya, kalau tidak ada bapak. Sebagaimanapun ilmu juga ada sanadnya. Gurunya siapa, nanti gurunya guru kita siapa, gurunya guru kita siapa. Jadi tidak tiba-tiba langsung pintar. Kita harus selektif dalam memilih guru. Fasarat lahum malakah qawiyah fi, maka ketika dia sudah dikenal, dia menuntut ilmu dengan siapa, akhirnya dia menjadi orang yang punya keterampilan, punya keahlian yang kuat dalam ilmu tersebut. Wal aslu fi hada ma akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin qawiyyin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, yang dasarnya kenapa Syekh meringkas harus cakap, itu dasarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Para sahabat itu berguru kepada
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'in, beliau mereka berguru kepada para sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in berguru kepada tabi'in, dan begitu seterusnya. Jadi ada sanadnya. Jelas, guru-gurunya jelas ya, diketahui. Itu syarat yang pertama. Adapun yang kedua, wa ammal waslusani, jadi syarat guru harus cakap. Yang kedua, fahuwan nasihah wa tajma'u ma'nayain, dan dia pantas atau layak untuk diikuti, serta mengetahui metode dalam mengajar. Ya, jadi syarat yang kedua yaitu ahaduhuma salahiyatus syekh lil iqtida'i bihi wal ihtidai bihadihi wa dallihi wa samtihi. Dia pantas, layak untuk kita ikuti, kita contoh dalam setiap perilakunya. Wal akhar ma'rifatu bi tara'iq ta'lim, dia mengetahui metode cara dalam mengajar. Karena tidak kita pungkiri ya, namanya metode dalam mengajar itu pasti berbeda-beda. Makanya kita harus senantiasa belajar dalam mengajar. Jadi bukan kita hanya belajar dalam belajar, tapi belajar dalam mengajar. Belajar dalam mengajar ya. Agar apa? Agar kita dapat memahamkan murid-murid kita dengan baik. Contoh ya. Contoh ketika kita belajar ilmu fikih. Di situ kita sedang belajar masalah al-miyah, air. Al-miyahu salasa, terlepas dari perbedaannya, bahwasanya air itu ada 3. Yang pertama tahurun, tahir, najis. Tahur suci yang mensucikan, tahir suci tapi tidak mensucikan, najis airnya tercampur dengan sesuatu yang najis. Itu kalau kita gambarkan dengan tasjir al-miyah, kemudian dikasih tasjir, itu lebih mudah ya. Kita punya gambaran, karena ada sebagian orang itu lebih enak menangkap visual daripada audio, dibandingkan kita dituntut untuk menghafal al-miyahu salasah, tahurun, tahir wa najis, itu mungkin lebih susah ya. Tapi kalau kita gambarkan dengan tasjir, itu insya Allah lebih mudah, insya Allah lebih mudah. Jadi guru juga harus pantas untuk diikuti, dan yang kedua harus mengetahui cara mengajar yang baik. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.